uiddat lil muttaqin. Jadi Allah berfirman yang artinya ayat sebelumnya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta riba yang sifatnya riba itu lipat berlipat. Iya. Ya kunci nih karena dhewe mboten mangan riba niku wattaqullah. Ken wedi kalih Gusti. Wedi kalih Gusti Allah, kalau kamu takut kepada Allah, pasti kamu akan sukses. Niki kuncine sedaya perkara niku wedi kalih Gusti. Wong niku nak wedi kalih Gusti Allah, teng pundi mawon rumangsa dipirsani kalih Gusti Allah. Teng pundi mawon rumangsa diteliti kalih Gusti Allah. Wong niku mesti mboten ngremehno. Sekecil apapun dari perbuatan baik, demikian juga tidak pernah meremehkan sekecil apapun dari perbuatan dosa. Bahkan ingin pun disampaikan nek wong niku wedi kalih Gusti Allah, pertimbangane niku tidak hanya sekedar boleh atau tidak secara syariat, tetapi pertimbangannya lebih tinggi dari itu, yakni bagaimana Allah ridho. Itu pertimbangannya. Walaupun itu perkara halal, tetapi kalau Allah tidak suka, tidak disukai oleh Allah, maka dia tinggalkan. Jadi pertimbangannya bukan semata-mata halal atau haram, tetapi pertimbangannya lebih tinggi dari itu. Apakah itu makruh atau syubhat, maka dia pun tinggalkan. Karena makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah, syubhat ini tidak jelas Allah ridho atau tidak, maka dia akan tinggalkan. Yang lebih tinggi dari itu, dia akan tinggalkan perkara yang sia-sia. Bahkan yang paling tinggi, dia walaupun itu halal, walaupun itu bagus, dia tidak pernah memikirkan untuk keuntungan pribadinya. Justru dia siap berkorban untuk orang lain, untuk umat. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tidak hanya bertakwa kepada Allah, Allah tambahkan lagi di dalam ayat berikutnya, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian an-naro api neraka allati uiddat lil kafirin, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Jadi tidak hanya takut kepada Allah, tapi juga takutlah kamu akan neraka yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Niki nggih ngoten. Seringkali ada sampai nih awake dhewe ini gak usah wedi kalau neraka. Jadi apakah kamu itu kalau beribadah gara-gara takut neraka? Kalau Allah tidak menciptakan neraka, apakah kamu tidak beribadah? Kalau kamu takut neraka di dalam ibadah, berarti ibadahmu tidak ikhlas. Seringkali disampaikan begitu. Tapi Allah memerintahkan dalam Al-Quran, wattaqun naral lati, takutlah kamu kepada neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Itu begitu.
Kenapa begitu? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini takut akan, berarti kalau kamu takut neraka, neraka itu makhluknya Allah. Jadi kamu takut sama makhluknya Allah. Jadi bukan begitu. Takut kepada neraka. Kenapa kamu takut neraka? Karena Allah memerintahkan pada kita untuk takut kepada nerakanya Allah. Takutnya itu bukan karena nerakanya, tapi takutnya adalah karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma naik penjelasan wong ahli tasawuf. Jadi ya kembali ke tingkatan-tingkatan. Jadi kalau orang, makanya perlu menyampaikan ilmu itu secara bijak. Nah, wong niku tingkatan iman masih rendah, ya kita takutlah kamu akan azabnya Allah. Takutlah kamu akan nerakanya Allah. Itu kalau imannya masih rendah. Nah, kalau imannya masih rendah disampaikan kowe aja wedi karo neraka. Akhirnya nopo ya maksiat terus karo Gusti Allah. Makanya kita menyampaikan sesuatu itu harus bijak. Hari ini kita menyampaikan sesuatu tidak ada klasifikasi pendengar. Pada sekolah mawon, Pak. Sekolah mawon itu tergantung pendengarnya ketika kita ini berbicara. Itu namanya tidak hikmah. Kalau orang hikmah, jadi Nabi menyampaikan anzilin nasa fi manazilihim. Dudukkanlah manusia sesuai dengan kedudukannya. Demikian juga ketika kita menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kamu ud'u ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu apa? Bisa menempatkan orang sesuai dengan kedudukannya. Itu jenenge hikmah. Demikian juga di dalam riwayat hadis yang lain, kita menyampaikan sesuatu bilughati qaumihi, sesuai dengan bahasa kaumnya. Ada yang mentafsirkan biqadri uqulihi, tergantung tingkat akalnya, kecerdasannya. Ini kadang kita enggak bijak. Pelajarannya arek S3 diwene arek SD ajur ngoten iki. Bingung arek SD. Nah, arek kuliah niku 1 tambah 1 mboten sama dengan 2, Pak. Tidak harus 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak harus. Dan yang ini disampaikan ning arek SD terus ya apa? 1 tambah 1 tidak harus sama dengan 2. Oh, garap salah kabeh, Pak. Iya. Nah, wis kuliah 1 tambah 1 tidak harus sama dengan 2. Gitu. Suami 1 ditambah istri 1. Kulo gak sampai 1 tambah 1 saiki sama dengan 7. Anaknya 5 soalnya. Gitu. Lah nggih ngoten niku lho, Pak. Terus sering kali di dalam drama napa meneh lan jenengan tengene YouTube. YouTube itu sebenarnya kan konsumsi umum. Tidak bijak di dalam menyampaikan. Kon wis gak usah wedi karo neraka, ngrungokne sing ngrungokne iki wong ahli maksiat, Pak. Wah, tenang ae lah. Neraka ya makhluk ya Allah, aku ya makhluk ya Allah. Ya gak sida tobat mari ngono. Lah kalau orang itu sudah ibadahnya notok, wis ahli masjid, ahli
Niku sampai no. Kalau ibadah itu jangan takut kepada neraka. Kita ibadah hanya untuk mencari ridhonya Allah. Ini dakwah yang benar begitu. Bahkan sampaikan kamu tidak akan masuk surga kecuali kalau kamu mendapatkan rahmatnya Allah. Pengibadah soal nebusan bukan karena amalnya. Karena apa? Orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau juga begitu? Iya, saya pun juga demikian. Dan yang ini disampaikan ini tenggene sik kelas TK. Ya wis gak sang ibadah. Niku Pak seringkali tidak hikmah. Boleh disampaikan seperti yang saya sampaikan ini. Kita sampaikan bahwa ini ada klasifikasi audiens. Lalu kalau pernah nyampe ini jenengan, kalau pernah ditakoi sama anak mahasiswa yang masih mu'alaf, Ustaz, ini orang masuk neraka itu kan sudah ditakdirkan Allah. Bahkan orang kalau sudah ditakdirkan masuk neraka, tinggal kurang satu jengkal dia itu mengamalkan amalannya ahli neraka. Kalau ternyata tertulis dalam takdir itu dia ahli surga, maka akhirnya dia bertobat, akhirnya mati masuk surga. Ada orang dia takdirnya itu ahli neraka, dia berbuat baik seumur hidupnya, tinggal kurang satu jengkal, tiba-tiba tertulis di dalam catatan takdir dialah ahli neraka. Akhirnya apa? Dia berbuat maksiat, akhirnya mati masuk neraka. Kalau gitu Tuhan tidak adil ya. Kalau disampaikan, nah ini gara-gara menyampaikan sesuatu bukan kelasnya, akhirnya bahaya. Hadis semacam ini porsinya bukan anak mu'alaf. Porsinya misalnya ahli masjid ibadah paling apik dhewe ning kampung iki. Disampaikan hadis niki, cek napa cek tambah wedi karo Gusti Allah. Bukan merasa aman, surga kecekel tangan ngono. Liyane neraka kabeh iki lho. Lah ngoten niku bahaya. Hadis itu diperuntukkan adalah orang-orang yang ahli taat kepada Allah. Ngoten lho, Pak. Hati-hati memahami sesuatu. Padha mawon jane, jadi hadis niku kan peringatan dari Allah. Enten tertulis rambu-rambu di jalan. Hati-hati, di sini sering terjadi kecelakaan. Kan ngoten Pak. Begitu tiba-tiba dia tabrak ning kono. Oh pantes. Oh iki gini hati-hati ada tersering terjadi kecelakaan. Oh bagus ya bener berarti iki. Padahal maksudnya apa Pak ditulis hati-hati di sini sering terjadi kecelakaan apa maksudnya? Kita supaya hati-hati ning kono. Pesan yang tersirat di situ adalah supaya kita hati-hati. Itu loh Bang. Kadang-kadang kita begitu. Masya Allah. Kita disuruh hati-hati. Enten bencana alam sana. Gitu. Bencana alam. Langsung Pak. Disyukur nih, syukur kon bencana alam. Terus gak bantu nyukur nih misalnya. Soalnya napa lho kono ning kono maksiat tok. Akhirnya azab Allah turun yo wis rasakno. Yo ora gawe hadis iku to, Cok. Nek enek wong kecelakaan ngono kuwi yo tulunge. Hadis yang dibacakan innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya pertolongan Allah senantiasa bersama dengan hambanya selagi hambanya mau menolong saudaranya.
Delok niku nek enek bencana, khotbah-khotbah ceramah ning ndi lah isine ngono, Pak. Nyalahne wis kena bencana disalahno bisa. Ngoten to? Oh, goro-goro. Padahal bisa jadi, Pak, di sana ada bencana itu karena dosa kita juga loh, Pak. Wis nyalahne wong dhek berbuat salah gak rumangsa salah bisa. Lha kok iso? Nggih. Kenapa? Kalau kita berbuat maksiat sendiri, tidak ada orang yang tahu hakikatnya, maka amalan kita akan naik ke langit berupa awan yang hitam, asap yang hitam, akhirnya turun berupa murkanya. Makanya kalau ada begitu, Pak, kita merasa itu salah saya karena saya belum berdakwah ke sana. Kenapa? Karena Allah sampaikan, kalau kamu berdakwah, maka Allah akan tarik azab itu. Bukan salah mereka, tapi salah saya. Kenapa saya belum berdakwah ke sana? Maka Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab satu negeri selagi di dalam negeri itu ada orang yang wa anta fihim. Kalau kamu Muhammad ada bersama dengan mereka, kamu tidak diazab. Kampung itu tidak diazab oleh Allah. Kamu bersama mereka apa? Nabi sekarang sudah tidak ada. Kerja Nabi maksudnya. Kerja Nabi kalau ada di kampung itu, maka Allah akan angkat azab. Makanya begitu di sana ada azab, waduh itu salah saya. Kenapa? Saya belum menghidupkan kerjanya Nabi di sana. Saya belum berdakwah di sana. Tidak hanya itu, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab satu negeri kalau di negeri itu orang-orangnya banyak membaca istighfar. Aku salah saya kemarin, kenapa saya enggak datang ke sana? Saya tidak menyeru orang-orang di sana untuk istighfar. Mestinya ngono. Gak dikemplangi wis nang ngene khotbah ngendi-endi disowalahne. Goro-goro kon niku ning kono lho, ning kono wingi akeh wong ngene. Ya, disowalahne gak bantu pisan. Kecer serupiah belas. Ya aja ngoten. Makanya ini battaqun narul lati uiddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada neraka yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Ini pesannya apa, Pak? Pesannya kamu jangan menjadi orang kafir dan teman-temannya orang kafir. Pesannya begitu. Begitu melihat wong kafir ning neraka lah, wong kafir cekaan neraka. Mestinya kita ini melihat dengan ayat seperti ini, kita kepada orang kafir itu semakin sayang. Napa, Pak? Mesakno, soalnya bakal dimasukkan ke dalam neraka. Orang kok pantes iku wong cetakan neraka. Gak ngono maksude iki. Maksude kok niku usaha sayang ngono orang-orang kafir itu, ajak dia, selamatkan dia dari api neraka. Sakno. Malah ini mau kafir maju suki, kita memandang mereka dengan pandangan mesakno, kasih sayang. Wis kafir, di kafir nih, diseneni bisa. Yang saya Pak, ada orang Pak, ya. Nek arek dolenan ning gone pinggire jurang. Sampeyan getak, sampeyan seneni, kira-kira ya apa, Pak? Mbak tol tlebok pisan, matek ning ngono. Oh, tentak. Wong kafir ngono diseneni ning ndi. Ceramah-ceramah waduh. Kalau untuk kita enggak apa-apa. Tapi kalau ketemu orang kafir jangan dimarahi mereka. Ajak mereka karena dia berada di ujung bara api neraka. Rayu dia dengan kasih sayang. Mau mbok getak telebok pisan, Pak. Oh, Masya Allah. Lah niku tenggene
sosial media kuping panas Pak. Sampai jadi konduser mlebu Islam ini ngono lu jadi ini aku mlebu Islam apa soalnya jadi ini kepethuk apa sing karo pembinane kalau Gus Miftah jadi Gus Miftah ngene sing kono sing pro Gus Miftah ngene sing kontra Gus Miftah ngene disangeni lha iki terus ya apa ngene lha wis sudah ditarik masuk ke dalam Islam, mestinya ya gotong royong bantu semua disengkuyung bareng. Mbuh sapa sing ngajak to, Pak? Sing sitok narik, sing sitok nyorong ya, sing sitok narik ning dislametke, sing sitok nyorong mlebokne ning neraka. Ajur ngeten iki, Pak. Makane wis gak sah sosial media, Pak. Remuk. Memang gara-gara kotak hitam ngeten iki ruwet. Makanya yaitu ya apa yang difirmankan oleh Allah, lihatlah pesan di belakangnya. Bukan hanya melihat teks daripada ayat disampaikan, ada teksnya begini langsung disampaikan. Lihat siapa, dengan siapa kamu bicara. Masya Allah. Wis gak pernah ngajak wong mlebu Islam wis nyalahno wong. Nauzubillah min. Ya memang Pak, kalau orang mau menyelamatkan seseorang itu nyon sewu Pak. Kita sendiri loh harusnya. Kalau orang kebakaran Pak, demi menyelamatkan orang lain, kadang-kadang kita harus terbakar loh Pak. Tetapi Allah sayang Pak. Kadang-kadang demi menyelamatkan orang lain beberapa syariat itu terkorbankan. Beberapa syariat terkorbankan. Yang saya buat ada dakwah ning diskotik, Pak. Iki tak ada wong imane kuat temen, Pak. Oh, basalam wis. Pernah orang gongan moro ngoten niku. Riyen teng gene tretes niku teng masjid. Karena alun jauh lah. Gitu. Akhirnya biar Atasri pernah eksperimen berdua. Niku riyen pas pernah Pak kali jamaah Pakistan, moro ngoten. Didodong dijak nang masjid, dijak jauh lah masjid. Ngoten niku nyerep Ustaz. Mari sini Ustaz, ngene. Lah niku ngoten. Sing broker nggih ngoten, Ustaz, silakan Ustaz. Ini barangnya baru-baru Ustaz. Bayang no, ngoten. Niki lak iman mboten kuat, Pak. Imron, bro. Dengan saya ngoten niku. Nanti terkorbankan minim loh, hati ini wis terkorbankan. Kenapa? Memang demi untuk menyelamatkan orang yang berada dalam kobaran api, pasti kita akan terselomot, Pak. Tapi Allah sayang, Pak. Lah wong arep nyelametne asu mawon. Nyelametne asu mawon sing arep mati kehausan dimasukkan dalam surga, diampuni dosanya oleh Allah, Pak. Apa meneh iki mau menyelamatkan manusia. Cerempet titik. Ya memang ngoten niku. Oh. Tapi ya segera kita bertobat kepada Allah. Mulane aja delok casing ngene iki dakwah kok. Moro ning diskotik gak bener. Sing gak bener kon. Delok kemaksiatan meneng bae. Mulane Gusti tani sae mengentas orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Walaupun dia sendiri mungkin ada beberapa akhirnya terkorbankan, Pak. Itu konsekuensi. Jenengan resik-resik got, gak gelem kena got terus ya napa? Ya sido banjir kali juga. Nggih. Oh, terus iki biasa sebagai konsekuensi. Kok nek awake dhewe reget ya ndang dicuci.
Makanya ini ditambahi oleh kali Gusti Allah wa Allah wa rasulah la'allakum turhamun. Dan ini taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu disayangi, dirahmati oleh Allah. Kalau kita menyayangi umat, kita akan disayangi oleh Allah. Dengan takwa pada Allah dan Rasulnya, hati dengan penuh kasih sayang, maka nanti kita akan disayangi oleh Allah. Kalau disayangi Allah nggak masalah. Makanya riyen Pak itu menjadi riwayat Pak zaman dia. Enten wong niku masyaallah luar biasa. Bengi wong niki tuku botol minuman keras berkerak-kerak setiap malam. Enten cerita niki wali niki Pak. Tapi bengi tuku minuman keras berkerak-kerak setiap malam. Mboten namung niku Pak. Galon niku dituku. Atik bengi. Ombe dituku, galon dituku pisan Pak. Bertahun-tahun akhirnya sampai meninggal dunia. Iki terkenal Pak, iku wong sesat, wong wis selek kabeh wis. Gak ono wong gelem makamno. Dan tiba-tiba swijining niku krono renek sing makam niku Pak. Akhirnya lapor sampai ke raja. Rajanya raja Islam Pak. Kaget ya. Loh, nek wong mati kan sing makam nggih. Lah napa? Ngene. Kelakuane bejat gak karo-karo. Lah ya apa mendina membengi tuku botol. Terus mboten namung niku, pelacur lho dituku ben bengi. Akhire raja niki bengi ngipi kepethuk Kanjeng Nabi. Raja iku openono mayit kekasihku. Akhirnya niku Pak diopeni kalih raja. Wong sak negara kaget. Iki raja openi mayite bajingan tengik. Akhirnya betul Pak disolati. Akhirnya karena raja nyolati Pak, semua orang nyolati semua. Ya sudah akhirnya ternyata nopo Pak. Bengi nuku minuman keras. Akhirnya ditanyakan kepada istrinya. Baik, istrinya si Fulan, kenapa bapak ini tiap malam minuman keras? Dibeli. Itu ternyata minuman keras dibeli bukan diminum Pak, dibuang. Tiap malam beli minuman keras. Minimum saya sudah menyelamatkan orang dengan beberapa botol. Soalnya nak iki stok iki ono, mesti ono wong sing ngono bengi. Tak tuku wae. Supaya saya bisa mencegah kamu. Nah, sing galon dituku niku mboten dienggo, Pak. Tibake dituku kowe bengi oleh pira? Nyok tak wae duit, tapi kon aja galon. Diwuluhi ngibadah. Diwuluhi ngaji. Wong gak ero. Mulane ngeten-ngeten iki, Pak. Kita ndak tahu ya. Mungkin wong niku blusukan ning ngene diskotik, tetapi memang ada yang seperti itu. Itu kekasihnya Allah, kita ndak tahu. Makanya kita nyuwun sewu ojo gampang-gampang ya berkesimpulan. Oh, ibu ini dengan hanya melihat yang di luar saja. Oh, kita harus bijak, Masya Allah. Niki mengke gandengane kalau ayat sing nang ngene. Niki. Wasari'u niki. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa idzatil muttaqin. Segeralah kamu menuju pengampunan Tuhanmu dan surga
luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nanti di belakangnya siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna niki. Wasari ila maghfirati min rabbihim wa jannatin samawati dan alladzina yunfiquna fis-sarra'i. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan ringan wa dharra'i dan dalam keadaan berat. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha dan orang yang mau menahan marah. Wal afina 'anil nas dan senantiasa memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Kita lihat satu-satu. Ai kama uidat annar lil kafirin wa qila inna makna qawlihi arduhas samawati wal ard. Allah sampaikan, Pak, wasari'u segeralah kamu menuju pengampunan Tuhan kalian. Segeralah kalian menuju pengampunan Tuhan kalian dan surga seluas langit dan bumi. Ini tambihan ala itisa'utu liha kama qala. Jadi tadi disampaikan bahwa neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir, sedangkan surga disediakan untuk orang-orang yang taat pada Allah dan Rasul-Nya. Itu disediakan surga, dan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Wargane seluas langit dan bumi. Kama qala fi sifati fardil jannati baqainuha min istabraq. Fama dhannuka bidzahiri. Jadi Allah sampaikan, Pak, nanti kalau orang-orang disediakan oleh Allah surga, surganya seluas apa? Seluas langit dan bumi. Itu gambaran yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Jadi luasnya surga segitu, Pak, seluas langit dan bumi. Dan ini koyo apa, Pak, seluas langit dan bumi? Jelas kita di luar imajinasi kita. Nanti ada kisahnya di belakang terkait seluas. Bagaimana kemuliaan yang diberikan oleh Allah di dalam surga. Bahkan tidak hanya itu, satu kenikmatan disampaikan di dalam Ar-Rahman ayat 54. Baqainuha min istabraq. Ini permadani di surga itu, Pak, bagian ini karpete surga ini, bagian sing kasar sing ngisor niki baqainuha min istabraq. Sing bagian sing kasar niki mawon terbuat dari sutra. Apa meneh sing neng artinya apa? Baqainuha min istabraq. Jadi surga itu bisa jadi luasnya melebihi apa yang diilustrasikan oleh Allah seluas langit dan bumi. Luasnya berapa? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu surga itu luasnya. Masya Allah. Dan kenikmatannya seperti itu, Pak, di surga. Karpete mawon sing bagian sing lemean sing ngisor baqainuha min istabraq itu dari sutra yang halus. Apa meneh sing ndonga ning karpete swarga kaya ngoten. Dewi ini pun ceritane widodari ini kaya ngoten. Widodari ini tengene hadis diterangne malaikat Jibril nalikane surga nembe dibangun rampung. Malaikat Jibril melampah niku, Pak, ujug-ujug langsung ndelok cahaya cerah ngoten, Pak. Langsung malaikat Jibril sujud. Langsung diperintahne, "Hei Jibril, angkat kepala kamu." Napa? Jibril ngira niku wau napa niku nurnya Allah. Jibril disampaikan, "Wahai Jibril, itu bukan nurnya Allah. Itu adalah itu tadi saya, wahai Jibril. Saya tersenyum." Ini sing ngomong bidadari. Senyuman bidadari itu kilauan cahayanya kayak ngoten. Itu cerita. Ini Masya Allah.
dicritakno dipane ning swarga ya sip, gak ono duane di dunia. Wakila bal araduha kaquliha li anha bubatun tahtal arsy. Yani ada yang meriwayatkan Pak. Jadi panjang. Jadi surga itu ada yang menggambarkan persegi Pak. Ardhus samawati wal ardh. Jadi mengilustrasikan surga itu persegi, tanahnya datar, panjang dan lebarnya itu sama. Itu ada yang mengilustrasikan begitu. Bal arduha kakuliha li anha bubatun tahtal arsy. Ada yang Nabi menyampaikan mengilustrasikan surga itu adalah seperti kubah. Bentuknya kubah. Jadi bukan kotak tapi lingkaran dasarnya. Jadi seperti kubah. Atapnya itu adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Wa syai'u al-muqbabu wal mustadiru arduha kaquliha. Makanya bentuknya lingkaran, maka panjang dan lebarnya sama. Waqad dala anidzalika ma sabata fi sahih idza sa'altumul jannata fas'alu al-firdaus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, apabila kamu meminta kepada Allah surga, mintalah surga firdaus. Lho, Pak. Nak ibadah jangan njaluk surga. Lah ini lho Nabi merintahno kita minta surga. Boleh. Lah nek kon wis nguwi ibadahmu entek-entekan, lah iki lagi omong ngono, nak ibadah aja njaluk surga. Nak ibadah sik aras-arasen. Kok diomongi ngono ya sih orang ibadah. Makane lah. Jadi Nabi sendiri merintahkan pada kita apabila kamu minta kepada Allah surga, mintalah surga firdaus. Fa innahu 'alal jannati wa usatul jannati. Karena sesungguhnya firdaus itu adalah tempat yang paling tinggi di dalam surga atau surga yang tinggi, wa usatul jannati dan surga yang paling di tengah. Wa minhu tafjuru anharul jannah wasaqfuha arsyur rahman. Karena di surga firdaus dari bawahnya itu menjadi mata air dari seluruh sungai-sungai yang ada di surga. Sungai di surga mata airnya itu dari bawahnya surga firdaus. Masyaallah, enten sungai susu, sungai madu gitu. Itu terjadi suatu wasaqfuha dan atapnya surga firdaus itu arsy-nya Ar-Rahman, arsy-nya Allah. Inilah yang Allah perintahkan kepada kita di dalam surat Al-Hadid untuk berlomba-lomba mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Ini juga diterangkan di dalam surat Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila maghfirati mir rabbikum. Kalau di sini wasari'u ila maghfirati mir rabbikum di dalam surat Al-Imran. Segeralah kamu menuju pengampunan dari Tuhan kamu. Segeralah kamu amal baik. Kalau di dalam surat Al-Hadid, sabiqu, berlomba-lombalah kamu untuk amal kebaikan, untuk menuju pengampunan Tuhan. Ini perintah kita lomba-lomba untuk amal kebaikan. Itu begitu. Saat ini buatan lomba-lomba. Boleh pahala niku mbiyen sahabat lomba. Saat ini lomba balap karung. Lomba ya apa ini? Lomba apa niku? Lombane potelon ning gone botol. Terus iku maksude ngopo? Ya Allah. Nah sahabat yen, Pak, lomba-lomba itu lomba-lomba datang ke masjid dulu-duluan. Lomba-lomba kalau ini sahabat dulu datang ke masjid dengan langkah yang pendek-pendek. Lomba-lomba itu. Dan itu sebenarnya lomba-lomba itu rohnya amal, Pak.
Jadi kalau orang sudah tidak ada suasana saling lomba-lomba dalam kebaikan, rohnya berhenti. Makanya wong saya suwe saya males. Tapi kalau saling lomba-lomba, maka akan memberi semangat kepada yang lainnya. Makanya di dalam Quran diperintahkan kita berlomba-lomba menuju pengampunan Allah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Di dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Aina ma takunu, di mana saja kamu berada. Tadi sahabat ini ngoten infak niku lomba-lomba. Sayyidina Umar datang dengan membawa separuh harta. Enggak beberapa lama Abu Bakar datang dengan membawa seluruh. Begitu sahabat itu senantiasa berlomba-lomba. Makanya di dalam Quran fa bidzalika falyatana fasil mutanafisun, maka atas perkara agama, perkara akhirat berlomba-lombalah kamu, hai orang yang ahli berlomba-lomba. Makanya ini mesti kudu lomba-lomba. Makanya ini ada lomba ngaji, lari-lari. Itu justru yang dianjurkan oleh Allah, yang dianjurkan oleh Rasulullah. Lomba-lomba yang positif, lomba adzan, lomba sholat, itu yang harus kita terus pupuk, kita kembangkan, khususnya untuk membina anak-anak kita. Wa qad ruwaina min musnad Imam Ahmad anna Hirakla kataba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annaka da'awtani ila jannati ahli samawati wal ardh. Fa'inal nar wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah fa'inal lailu idza ja'an nar. Telah diriwayatkan dari musnad Imam Ahmad, sesungguhnya Heraklius, Raja Heraklius dari Romawi telah menulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengirim surat kepada Raja Heraklius di Romawi sana, di Konstantinopel Pak dulu, tempat kedudukan Raja Romawi, yakni kalau sekarang masuk di Turki atau di Yunani, di Yunani. Itu pusat kerajaan Romawi dulu. Nabi kirim surat ke sana. Nah, Raja Heraklius menulis surat balasan kepada Nabi. Katanya, kata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Raja Heraklius akhirnya menulis surat balasan kepada Nabi, innaka tad'autani ila jannatin arda samawati wal ardh. Engkau telah mengajak kami kepada surga yang seluas langit dan bumi. Kalau surga itu seluas langit dan bumi, fa ainan nar? Kalau begitu neraka di mana? Orang Yahudi gitu, Pak. Karena apa? Di dalam logika berpikirnya orang dulu, Pak. Langit dan bumi itu kalau sudah seluas langit dan bumi berarti entek, Pak, mentok. Sudah tidak ada space lagi untuk neraka. Berarti neraka gak ono. Karena sudah memenuhi langit dan bumi. Padahal tidak ada bahasa saya ini. Tidak ada ruang lagi selain langit dan bumi. Maka orang Yahudi kritis sekali, Pak. Raja Romawi kritis sekali. Maka Nabi menjawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, maha suci Allah. Ganti ditanya oleh Nabi, fa'inal lailu idza ja'an nahar? Di manakah malam apabila datang siang hari? Sama seperti itu. Ganti dibalas oleh Nabi. Di mana malam kalau siang hari datang? Itu Nabi menjawab seperti itu. Haitsu sya'allah. Nanti di riwayat yang lain begitu. Waqad rawahu ngisi di mawon. Waqad rawahu Ibnu Jarir faqala hadatsani Yunus amba'ana Ibnu Wahab akhbarani Muslim bin Khalid an Sa'id bin Abi Rasyid an Ya'la bin Marqala laqad itu tanuhi Rasulullah Herakla ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihim syaikhun kabirun qad fasada faqala
Qadibtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kitab Hirakla. Pana wala sahifatun rajulan an yasarihi faqala qultu man sahibikum alladhi yaqra'u qalu Muawiyah fa idza kataba sahibi inna katabta ta'udani ila jannati arduha samawati al-mu'iddat lil muttaqin fa inna nar qala fa qala Rasulullah subhanallah fa inna al-lailu idza ja'a an-nahar. Ini sama nggih. Ini riwayat masih dalam riwayat yang lain. Ini Ya'la bin Murrah berkata, aku berjumpa dengan Tanuhi. Tanuhi itu adalah utusannya Raja Heraklius yang suruh ngirim surat dari Romawi ke Madinah. Ini utusannya namanya Tanuhi. Dia tinggalnya di Homs, di Syria, tinggalnya di Syria. Maka sahabat ini berjumpa dengan Tanuhi ini, maka disuruh menceritakan bagaimana dulu Nabi mengirim surat itu sampai di depan Nabi dan para sahabat di Madinah. Maka pada waktu itu dia menceritakan ketika surat itu sampai diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka surat itu diserahkan oleh Allah kepada salah seorang sahabat di samping kiri beliau. Kemudian Tanuhi bertanya, siapa orang yang sahabat yang ada di sisimu itu yang mau membacakan surat ini? Maka orang-orang langsung mengatakan, sahabat-sahabat di situ mengatakan Muawiyah. Jadi dulu sahabat Muawiyah itu yang membacakan surat dari balasan dari Raja Heraklius. Maka isinya seperti itu tadi. Wahai Muhammad, engkau telah mengajakku kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di manakah neraka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Maha suci Allah. Di manakah malam ketika telah datang siang? Nah, itu begitu. Masya Allah. Laqad naza'at mislaha minat Taurah. Maka orang Yahudi tadi begitu sampaikan berita ini kepada Raja Heraklius, sampaikan, beri pertanyaan balik, maka dia pun menjawab, ya itu sesuai dengan maunya Allah. Demikian juga neraka, di mana? Ya sesuai dengan maunya Allah. Makanya waktunya bisa dilanjut ke depan. Jadi masyaallah muslimin rahimahullah, ini kalau jawabannya Nabi. Jadi surga itu seluas langit dan sampai hari ini kita juga tidak tahu, saya juga belum pernah lihat surga itu seperti apa, neraka seperti apa. Kita mendengar dari yang difirmankan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bisa melihat jawaban Nabi tadi adalah seperti siang dan malam. Ketika bulan bumi yang lain itu siang, yang lain pasti malam. Demikian juga. Jadi salah satu sisi ini adalah surga, sisi yang lain adalah nerakanya Allah. Itulah yang kemungkinan wallahu alam hanya Allah yang maha tahu. Makanya saat ini wong kafir seluruh dunia berlomba-lomba goleki swarga iku neng endi. Makanya wong Amerika ngirim pesawat-pesawat yang luar angkasa. Sekarang mereka membidik luar angkasa itu, walau situ bintang-bintang yang miliaran itu dilihat. Dan itu ternyata hasil pengamatan mereka di sana, jadi kata mereka ada super earth. Apa super earth? Bumi super. Di luar sana itu ternyata ada bumi super. Kalau bumi super, kemungkinan besar di sana ada kehidupan. Makanya wong Amerika kalau wong Cina lomba-lomba moro sing paling cedhek bumi jenenge planet Mars.
Ternyata untuk mencapai planet Mars, planet yang paling dekat dengan bumi aja membutuhkan waktu 7 bulan. 7 bulan Pak pesawat itu tekan Mars. Padahal itu planet yang paling cedek karo bumi. Padahal bintang-bintang sana itu kecepatannya di atas, bukan kecepatan, jaraknya bisa miliaran tahun cahaya. Konon para ahli melihat di langit sana ada super Earth dan di sana ada kehidupan yang hebat di sana. Nah, itu mereka mimpinya mau pindah ke sana. Itu wong Amerika. Wong awake dhewe gak usah mimpi, Pak. Pasti kenyataan nak mati kita akan di surganya Allah. Wallahu a'lam. Kula nggih mboten ngerti apa kula ngomong-ngomong apa ning kono swarga iku kaya ngono kuwi. Wallahu a'lam. Kula nggih mboten. Kira-kira wong siji duwe planet siji-siji karo Gusti Allah. Ini kira-kira kula nggih. Niki mboten enten teng Quran, mboten enten hadis. Demikian juga Pak, di belahan yang lain itu ada planet-planet yang sangat berbahaya, sangat beracun. Ada yang planet itu super dingin Pak, super dingin. Bahkan temperaturnya bisa mencapai 0 mutlak. 0 mutlak itu minus 273 derajat Celcius. 0 mutlak. Nah, ini nak wong digegek ning kono wae ada yang planet-planet beracun, ada yang panasnya itu sampai jutaan derajat Celcius. Apa planet itu neraka nih ya? Gak eruh aku. Itu penelitian para ahli Pak tentang rahasia yang di alam semesta itu sampai hari ini seperti itu. Makanya kalau Nabi menyampaikan di mana malam ketika siang datang. Jadi bisa jadi di satu belahan itu adalah surga, di belahan yang lain adalah neraka. Di satu planet yang lain itu surga, planet yang lain mungkin ada itu adalah nerakanya. Wallahu a'lam, saya juga tidak tahu, yang Maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya kalau kita memakai teori gatoologi dan cocokologi, nanti akan ketemu seperti ini. Ini nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, hanya ilmu gatoologi, nggak usah dipercaya, namun hanya sekedar intermezzo mawon. Yang penting yang jelas Allah sampaikan bahwa surga dan neraka itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, dan surga itu seluas langit dan bumi. Dan di dalam hadis diterangkan Pak, paling kecil penduduk surga. Kalau ini benar Pak. Kenapa? Karena sabdanya Nabi. Paling kecil kata Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang paling miskin tinggal di surga. Surganya itu Bapak luasnya dunia ini lipat 10 kali. Makanya benar mungkin super Earth. Super Earth itu buminya lebih besar Bapak daripada bumi ini, dan di situ kehidupannya lebih mapan, lebih hebat. Itu prediksi mereka. Dan Nabi menyampaikan 10 kali besarnya dunia. Berarti malu 10 kali ya luar biasa Pak. Makanya di sana di angkasa raya itu miliaran triliunan Pak, planet-planet triliunan. Makanya kalau kita untuk hijrah manusia sak dunia ini di planet situ-situ lho sik turah kakek Pak. Karo Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan jelas Nabi menyampaikan untuk orang beriman imannya paling lemah diberikan surga 10 kali lipat besarnya dunia seisinya. Demikian hadirin Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah bahkan tidak hanya surga yang kelas terendah, kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah surga Firdaus. Di situ mengalir sungai-sungai ke seluruh penjuru surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita dengarkan bisa menambah keimanan bagi kita sekalian. Dan benar bagi Gusti Allah, saran dari saya kita tutup dengan doa majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.